Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian sehat dan masih puasa? Mari Tuhan doakan kalian semua tetap sehat dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai akhir nanti menemui hari kemenangan, yaitu 1 Syawal. Anak-anak semuanya, pada hari ini materi Pak Ridwan adalah tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Dan apa peristiwa nuzulul Quran itu, dan bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa nuzulul Quran tersebut. Pengertian dari nuzulul Quran ini adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali di bumi. Jadi nuzulul Quran ini hampir sama dengan Lailatul Qadar. Bedanya adalah Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah atau langit dunia. Baik anak-anak, kita kembali kepada nuzulul Quran. Ada sebuah peristiwa yang sangat besar pada saat nuzulul Quran itu terjadi. Kisahnya adalah di Mekah saat itu, orang-orang kafir atau kaum Mekah atau orang-orang Mekah itu suka membuat patung kemudian menyembahnya yang disebut dengan berhala. Karena itu Nabi Muhammad yang saat itu belum diangkat Nabi merasa prihatin, dan kemudian beliau berkholwat atau menyendiri di Gua Hiro mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam 17 Ramadan Muhammad didatangi oleh sesosok makhluk yang bernama Malaikat Jibril. Wahai Muhammad, maka Nabi kita ketakutan saat itu seperti melihat sebuah hantu yang menakutkan. Tapi Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, bacalah. Nabi masih ketakutan menggigit. Wahai Muhammad, iqra. Nabi masih ketakutan sampai 4 kali kemudian Nabi mengatakan, ana ummi, saya tidak bisa membaca. Maka Jibril menuntunnya dengan membaca lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah anak-anak ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya setelah menerima wahyu pertama itu? Nabi kemudian bergegas pulang dengan jantung yang berdetak, ketakutan, berdecak kencang, menuju ke rumahnya, ke rumah Khadijah. Kemudian mengatakan, wahai Khadijah, selimuti aku, saking ketakutannya, selimuti aku. Maka Nabi kemudian diselimuti oleh istri tercintanya Khadijah. Kemudian baru bercerita bahwa dia bertemu dengan Malaikat Jibril, diberikan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5. Maka Khadijah pun tersenyum menenangkan dan mengatakan, wahai suamiku, tidak akan mungkin Allah merendahkanmu. Ini adalah suatu mukjizat atau anugerah untukmu. Setelah itu Khadijah menuju ke pamannya, seorang pendeta yang namanya adalah Waraqah bin Naufal, menceritakan kisah itu kepada Waraqah, dan Waraqah mengatakan, wahai Khadijah, suamimu adalah utusan Allah yang terakhir sesuai dengan tanda-tanda nubuat kenabian yang ada pada kitab. Maka setelah itu anak-anak, Nabi kita sudah menjadi Nabi akhir zaman, yang mana Nabi ini memiliki beban yang sangat berat dengan banyak hal yang akan membuat dirinya akan penuh dengan liku-liku dan kisah yang menyedihkan. Itulah anak-anak sebuah gambaran kisah peristiwa nuzulul Quran. Itulah anak-anak sebuah kisah perjalanan nuzulul Quran, yang mana nuzulul Quran ini adalah awal dari turunnya Al-Quran yang akan turun ke dunia secara berangsur-angsur sampai Nabi Muhammad selesai mengemban tugasnya di muka bumi ini. Itulah anak-anak, hikmahnya apa kita bisa
mengetahui cerita itu? Hikmahnya adalah kita beriman, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu tugas kalian adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengerti isi dari Al-Quran itu. Insya Allah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Itulah anak-anak kisah dari Nuzulul Quran ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan sedikit cerita dari Pak Ridwan semoga bisa menemani kalian untuk menanti buka puasa pada hari ini. Pak Ridwan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.